Yes, ini besar, keagungannya luar biasa, tapi untuk melakukannya tidak seribet yang terbayang. Nah, itu kan konteksnya. Istri bukan, Pak? Enggak boleh. Istri. Karena jiwa ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang, Pak. Hari ini Alur Podcast kedatangan abang-abang atau bapak-bapak ya? Abang-abang aja ya, biar lebih akrab ya. Iya, Jadi Bapak kesannya tua tuh. di rumah boleh tua, di luar Iya. harus muda ya, Pak ya. Jadi hari ini Alur Podcast ini sangat luar biasa lah hari ini pokoknya, karena kedatangan orang-orang yang luar biasa Amin. dari DKI, Pak ya. Dari DKI, dan saya kenal dapat profilnya itu, beliau berdua ini orang-orang yang berjiwa sosial sangat tinggi menurut saya, karena dengan pergerakannya yang sangat luar biasa. Ya, selamat datang Pak Imam Akbari ya, Pak ya. Makasih, Bang. Wis, Dewan Pembina Global Wakaf, Pak ya. Iya. Jadi yang sebelahnya ini ada Bang Ardiansa, Siap. Eksekutif Direktur ACT Indonesia. Apa itu ACT, Pak? Aksi cepat tanggap. Aksi cepat tanggap, karena biasanya masih ada yang nggak Iya. kenal kan ACT itu Iya. apa sih. Nah, kalau untuk Global Wakaf sendiri, saya langsung ke Iya. Pak Imam, Bang Imam aja lah. Kalau Pak ini terlalu kaku saya. Siap. Bang Imam, terkait dengan Global Wakaf nih, apa sih Global Wakaf itu sebenarnya? Ya, Global Wakaf itu bisa dibilang ini kelanjutan dari apa yang sudah dimulai oleh ACT sebagai lembaga kemanusiaan, sebagai lembaga filantropi yang memang bicara kemanusiaan. Kalau dalam konteks ACT, kemanusiaan itu kan sesuatu yang universal. Jadi buat siapa saja, buat semua alam semesta lah gitu ya, semua makhluk yang perlu kita bantu. Tapi spiritnya tetap, karena kita juga latar belakangnya Muslim, spiritnya spirit Islaman. Maka dalam Islam kita kemudian belajar bahwa di dalam Islam itu filantropi itu macam-macam kan. Ya, secara umum mungkin dasarnya sedekah, tapi sedekah itu ternyata ada yang wajib, itulah zakat. Sedekah sunnah, itulah mungkin jadi donasi kemanusiaan, donasi bencana. Ada sedekah sunnah muakkad, itulah kurban, gitu ya. Nah, ada sedekah jariah, nah inilah wakaf. Wakaf. Nah, beranjak dari situ ternyata kita pelajari wakaf itu kalau selama ini dipahami sebagai secara umum dikenal sebagai suatu yang sifatnya mungkin basisnya masjid, madrasah, gimana bangun makam. Tapi sesungguhnya kalau kita belajar esensinya adalah apa yang diteladan oleh Rasulullah dan para sahabat itu justru ekonomi produktif. Jadi justru disinilah titik tolak sekaligus point of view bagaimana kemudian kita harus bisa mengoptimalkan wakaf sesuai dengan jalurnya, seharusnya sesuai dengan koridornya. Nah, disinilah kalau dalam konteks sebagai lembaga wakaf kami disebut nazir, kalau lembaga zakat disebut amil zakat. Nah, maka kalau di zakat, amil zakat itu ada Basnas sebagai regulator perangkap, juga mungkin operator. Maka di dalam konteks nazir wakaf ada Badan Wakaf Indonesia. Nah, kita sudah terdaftar semua resmi di situ. Sudah terdaftar, Pak. Perizinannya segala macam. Dan alhamdulillah Global Wakaf ini bentuknya yayasan. Kemudian bahkan kita sudah 2 tahun terakhir ini kita sudah audit duluan. Maksudnya yang lain-lain belum, kita udah lebih dulu mendahului peraturan. Wah, subhanallah. Alhamdulillah kita sudah diaudit dan alhamdulillah WTP terus gitu. Siap. Jadi karena gini, kalau tadi kan tentang Global Wakaf nih. Iya. Saya mungkin nanyanya ke Pak Bang Ardiansa, karena beliau dari ACT. Nah, Global Wakaf ini didirikan oleh siapa sih sebenarnya? ACT kah atau siapa? Iya. Ini menjadi satu kesatuan sebetulnya, satu kesatuan payung organisasi, karena memang kita melihat perlu urusan keumatan itu dengan cara profesional.
karena kita juga mengemban amanah dari umat. Nah, basis Global Wakaf sendiri pas kita melihat ternyata pas kita eksplorasi, elaborasi di Islam itu begitu lengkapnya mengatur tentang filantropi Islam. Filantropi ini sendiri menjadi salah satu jadi concern kita dalam membangun agenda-agenda kemanusiaan ya. Di mana ada humanity, filantropi, volunteerism. Nah, saat itu kita lihat ada yang sifatnya wajib ya, sedekah wajib lah. Filantropi itu kan dalam Islam sendiri kita sederhanakan dalam bahasa sedekah ya. Bahasa sedekah sendiri pas kita lihat ya ada sedekah wajib namanya zakat. Ada yang sunnah infak. Sedekah yang biasa kita sebut. Kemudian ada yang sunnah muakkad itu kurban. Kemudian ada yang sedekah jariah tadi disampaikan. Nah, kesemuanya itu akhirnya kita organisasikan dalam legal yayasan, legal yang berbentuk yayasan. Ada aksi cepat tanggap yang menjadi master isu, master brand dan master lembaga di saat awal berdirinya lembaga ini. Nah, kemudian berikutnya secara spesifik kita mendirikan lembaga-lembaga ini. Ada yang zakat namanya Global Zakat, ada yang di kurban namanya Global Kurban. Nah, hari ini kita bincang terkait wakaf namanya Global Wakaf. Jadi satu kesatuan payung organisasi. Nah, dalam wadah hari ini kita juga launch Global Philanthropic Society ya, GPS. Jadi menjadi payung holding organisasinya. Seperti itu. Jadi bincang terkait ACT dan kemudian Global Wakaf ini saudara gitu. Saudara. Spesifiknya ACT lebih ke agenda-agenda humanity ya, yang umum ya, impak umum lah gitu. Sedekah umum kalau kita sebutnya. Misalkan untuk Palestina kita menyegerakan, kemudian untuk di dalam negeri program-program pangan yang sering kita bikin, untuk bencana ya kita kan butuh sesegera mungkin itu bisa diinisiasi dari program-program humanity. Nah, ada yang sifatnya zakat ya, kita mengantongi izin Lasnas, kemudian Global Zakat namanya. Nah, satu kesatuan juga secara legalnya tersendiri supaya dia punya keindependensi juga, di luar dia juga satu keluarga, rangkaian organisasi, brand organisasi dari satu identitas agenda humanity tadi. Seperti kalau untuk global ini terkait wakaf, kalau untuk di Global Wakaf sendiri mungkin siapa yang bisa jawab? Mungkin Pak Imam terkait Global Wakaf nih, dalam pengelolaan dana misalnya wakaf dari umat yang memberikan wakaf hartanya sebagian, itu pengelolaannya sesuai syariah Pak? Dan apakah ada dewan suruhnya seperti itu? Ya, ada dewan ada syariahnya, ya? ada dewan syariah. Dewan syariahnya ada. Nah, kalau untuk selama berdirinya Global Wakaf, apa saja yang program unggulannya? Ya, pertama secara filosofi wakaf itu dia filantropi sebagai instrumen kemakmuran, instrumen kesejahteraan. Jadi kalau misalnya sedekah yang lainnya termasuk zakat itu kan lebih ke hal-hal yang sifatnya karitatif, emergensi. Ya, istilahnya begitu sudah diserahkan ke penerima manfaat, mustahik, itu udah sepenuhnya menjadi hak mereka. Sementara kalau wakaf ini kontrolnya ada di nazir. Ya, jadi katakanlah kalau ketika misalnya salah satu program yang sekarang kita sedang cukup hits hari ini misalnya wakaf modal UMKM. Ya, jadi kita sama-sama pahami lebih dari 64 juta UMKM di tanah air yang akibat pandemi terdampak. Betul. Ya kan, mereka ada tulang punggung keluarga. Kemudian di titik itulah akhirnya mereka mungkin katakanlah modal sudah tidak punya mobilitas untuk bergerak, karena kan pandemi kali ini kan beda dengan katakanlah krisis ekonomi sebelumnya. Kalau krisis ekonomi masih bisa mobilitas, iya masih bisa. Ini benar-benar ya krisis ekonomi terjadi, kemudian orang dibatasi pergerakannya supaya nggak tersebar virusnya. Nah, di saat yang sama UMKM kita bisa dikatakan mereka berada di level grassroots yang notabene mungkin punya keterbatasan terhadap akses digital, artinya ya, virtual. Jadi artinya belum berjualan atau marketingan produknya berbasis digital ataupun hal yang sifatnya virtual gitu kan, sehingga kemudian masih akan terbatas, sehingga mungkin itulah yang diantara yang menyebabkan ya mereka misalnya dengan gerobak, dengan yang biasanya mereka bergerak atau buka di depan rumah, ketika itu tidak diperbolehkan untuk sementara waktu, akhirnya beda dengan mereka yang mungkin sudah ada pemahaman, ada kemampuan untuk berjualan lewat
media online, lewat e-commerce, dia lewat penjualan online dan sebagainya. Nah di titik inilah kemudian kita mengambil inisiatif bagaimana kemudian wakaf ini selain sedekah umum kita gulirkan kepada mereka-mereka yang menjadi tulang punggung keluarga dalam bentuk UMKM ini. UMKM. Ya, tentu dengan proses-proses yang sedemikian rupa kita jaga agar apa? Agar tadi wakaf sebagai filantropi yang harus dipertahankan pokoknya ini, gitu ya, nilainya ini nggak hilang. Di antaranya apa? Proses pendampingan. Ya sebelum bergulir pasti kita nanya ke Dewan Syariah dan sebagainya. Nah makanya umumnya instrumen awalnya itu sedekah dulu masuk. Kalau mereka kemudian terbukti komit, kemudian membayar angsurannya dan ini tidak ada bagi hasil, kita lebih mengutamakan bagaimana mereka membangun bisnisnya dengan pendekatan bagaimana mereka mencicil pokoknya, tapi kemudian mereka belajar untuk jadi filantropis. Mereka berbagi dengan menyisihkan sebagian dari keuntungan mereka. Nah, kalau untuk per tahun sendiri, berapa jumlah penerima manfaat dari wakaf yang dikelola oleh Global Wakaf sendiri, Pak? Alhamdulillah banyak sekali. Misalnya kalau dalam konteks UMKM ini kombinasi dengan sedekah ini sudah sekitar 12.000 ya, 12.000 seluruh Indonesia. Kemudian kita bicara misalnya lumbung ternak wakaf per tahun ini? Iya, dalam bisa dibilang dalam 1 tahun terakhir lah yang lebih masif ini. Kemudian kalau misalnya bicara lumbung ternak wakaf gitu ya, kalau dalam satu titik ada katakanlah sekitar 50 peternak, ya maka 50 peternak plus katakanlah satu kepala keluarga, ada 4 anggota keluarga, maka 5 orang, 5 kali katakanlah 50 tadi, 250. Nah angka-angka itu yang kemudian kita coba optimalkan ya. Dan alhamdulillah misalnya dengan program lain tadi selain UMKM itu kayak misalnya lumbung ternak wakaf itu, mereka bagaimana kemudian tidak hanya sekedar mendapatkan peningkatan kesejahteraan, tapi juga secara spiritualnya juga makin baik gitu. Dan alhamdulillah ini menyebabkan ada yang sebelumnya backgroundnya mantan preman, ada yang backgroundnya kemudian terusir dari keluarganya karena jadi bang toib nggak pulang-pulang gitu kan, akhirnya bisa bersatu sama keluarganya, bisa biaya kuliah anaknya, bisa perbaiki rumah, bahkan bisa umroh gitu kan. Nah sementara yang disisihkan dari waktu sebagai peternak itu hanya beberapa jam saja dalam sehari. Jadi pendekatan-pendekatan ini kita coba melakukan pendekatan komprehensif dan pastinya termasuk dalam UMKM ada proses-proses pendampingan. Nah, ini jadi kata kunci ya supaya tadi bisa di leverage, jangan sampai gini katakanlah permodalan itu tidak kemudian jadi hal yang sifatnya konsumtif. Nah ini yang kemudian bukan dilepas gitu aja Pak ya, tetap ada pembinaan ya. Termasuk bagaimana supaya bisa terleverage kan bisnisnya, scale up segala macam. Nah ini proses-proses yang coba kita. Nah saya ke Bang Ardiansa. Kalau untuk Global Wakaf sendiri udah ada berapa banyak nih? Tentu pasti ada mitra. Mitra yang udah berapa banyak? Iya. Kita dari 2012 Pak ya secara legal. 2014 ya secara legal. Tentu memang secara spesifik banyak ya, puluhan ribu lah. Cuma memang secara spesifik ada di lini sosial dan ada di lini korporasi. Artinya wakaf sendiri kan ada wujudnya wakaf barang bergerak, benda atau yang tidak bergerak, tanah gitu misalnya, rumah gitu dan sebagainya. Nah itu kan konteksnya istri bukan Pak? Enggak boleh. Istri karena jiwa ya. Nah konteksnya mitra itu juga udah ratusan ribu ya. Secara kita sebutnya wakif ya, secara wakif sosial. Ada yang memang dengan uang ya, wakaf tunai gitu kan, atau melalui perantaraan program wakaf dengan uang, wakaf sumur dan sebagainya. Secara kita sebutnya secara umum itu donor. Cuma kalau untuk di wakaf sendiri wakif. Nah di korporasi yang menarik itu kan, artinya memang secara wakifnya sudah mulai banyak. Ini wakaf korporasi ini menarik dan semacam ijtihad lah ya, ijtihad pendekatan. Walaupun di luar ya kayak di Singapura, di Malaysia, di Brunei itu sudah sejak lama. Di Indonesia sendiri yang baru pendekatan ini juga baru beberapa tahun terakhir. Jadi melalui pendekatan korporasi kita optimalkan wakaf ini. Salah satu yang hari ini kita gencar juga di dalam itu wakaf aset.
ya kan, wakaf aset produktifnya, usahanya, atau wakaf sharing profitnya untuk kemudian kemakmuran umat dari program-program itu. Nah, ini yang lagi kita sosialisasikan ya, ratusan ribu dari personal dan juga puluhan ya, sekarang sudah sekitar 80 sekian perusahaan juga sudah diwakafkan ke kita dengan bermacam model ya, ada yang 30%, 25, 50 dan sebagainya. Nah, hasil pengelolaannya itulah kita bikinkan program-program sebagai instrumen untuk kemakmuran tadi yang disebutkan. Sering kan kita kekurangan literasi sehingga wakaf ini dimaknain sesuatu yang besar, sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Yes, ini besar, keagungannya luar biasa, tapi untuk melakukannya tidak seribet yang terbayang oleh kita gitu kan. Nanti dibilang harus sekian hektar, Nah, harus sekian besar rumahnya. gitu. Nah, itu kadang. Ini perihal manajemen dan pengelolaan dan bagaimana kita menerjemahkannya. Sedekah dengan wakaf dan sedekah dengan infak misalkan, let's say di angka yang sama 1 juta. Ini perbedaannya satu di niat dan bagaimana proses pengelolaannya. 1 juta, misalkan Pak Haryanto bersedekah untuk bencana alam. 1 juta itu langsung dikelola gitu kan, langsung didistribusikan, mungkin untuk makannya, mungkin untuk pakaian, mungkin untuk membantu meringankan mereka, langsung itu sedekah infak gitu kan. Nah, ketika bicara tentang wakaf, 1 juta inilah yang dikelola oleh nazir untuk kemudian tadi apakah untuk UMKM-nya gitu kan, apakah untuk usahanya, hasil pengelolaannya lah yang baru kemudian bisa dioptimalkan untuk sedekah infak tadi. Jadi itu yang kita maksud tahan pokoknya gitu kan. Ini kenapa dia menjadi sedekah jariah. Jariah itu kan sesuatu yang terus mengalir gitu kan. Harapannya meskipun yang bersangkutan si wakifnya juga sudah tiada gitu kan. Seperti itulah instrumen wakaf ini, kenapa kemudian kita yakin wakaf inilah yang akan membangun peradaban. Melalui instrumen wakaf lah yang kita akan mengangkat masyarakat yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya, menjadi sejahtera, dan kemudian mereka bisa membantu lebih banyak orang. Seperti itu. Jadi kiprah wakaf sendiri sejak 2014 baik di dalam negeri maupun di luar negeri, program-program kita sinkronkan melalui pendekatan program pangan, program kesehatan, program pendidikan, sampai kemudian program berbasis ekonomi. Ekonomi tadi ya, di sosialnya kita punya lumbung ternak ternak wakaf, lumbung pangan wakaf. Di korporasinya tadi yang saya sebutkan, atau kita kawinkan nih jadi hulu hilir lah. Misalnya kayak air minum wakaf lah. Let's say kita punya program air minum wakaf. Itu kenapa kita selalu sandingkan nih, ada humanity ACT-nya ya. Karena pasti nanti berhubungan. Nah, kayak air minum wakaf sendiri. Jadi sebelum kemudian kita gencarkan air minum wakaf lewat air minum dalam kemasan gitu kan, dan kita distribusikan gratis ya, kita sosialisasikan atau kampanyekan lumbung airnya, bangun pabriknya melalui dana wakaf. Makanya kita ajak masyarakat, para wakif untuk kemudian ayo kita rame-rame patungan wakaf untuk membangun ini. Ya kan? Modal inilah jadi modal kerja untuk kemudian membangun pabriknya, distribusi, kemudian jadilah produk air minum wakaf yang kemudian dibeli dari dana sedekah oleh ACT dan kemudian didistribusikan. Sehingga harapan kita ya hal-hal yang menjadi basic need lah ya, air kan menjadi basic need masyarakat, ya juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu dari air minum kemasannya. Dari sisi air minum yang lain misalkan sumur ya. Jadi air minum air konsumsi juga kita bangun air sumur wakaf untuk beberapa daerah yang mungkin tidak terjangkau dari sisi distribusi air minum dalam kemasan. Jadi target kita ya masyarakat sejahtera. Minimal memang kita penuhin kebutuhan hajat personal basicnya gitu kan, sampai kemudian dari hulu dan hilirnya kita sambungkan menjadi satu ekosistem kebaikan. Seperti itu sih. Jadi gimana? Tadi saya tanya tentang berapa jumlah penerima manfaat wakaf gitu. Nah, kalau untuk yang berwakaf sendiri dengan adanya global wakaf, mungkin Bang Ardian bisa jawab mungkin. Gimana minat para dermawan ini? Sejauh ini kita bisa katakan semakin meningkat ya secara minat. Memang problemnya bukan problem sih, lebih konteksnya tantangan mungkin ya. Tantangannya kan di literasi, pemahaman terkait wakaf itu sendiri. Nah, kita sering mengadakan proses edukasi seperti ini. Misalkan kita adain wakaf bisnis forum di mana kemudian kita ngajakin para pebisnis, kemudian ada edukasi wakaf tersendiri. Nah, itu proses kemudian dan alhamdulillah hari ini juga secara regulasi ya, secara pemerintah juga mensosialisasikan wakaf sedemikian rupa sehingga memang masyarakat melek wakaf. Jadi instrumen filantropi Islam itu bukan hanya zakat, bukan hanya infak yang dipahami sebagai sedekah hari ini, tapi juga ada wakaf gitu. Kalau zakat kan 2,5% dan itu pun
mereka yang harus keluar nisabnya dulu, Iya, gitu kan, ada betul, syarat tertentu betul. 2,5% itu, gitu kan. Kemudian penerima manfaatnya juga 8 asnaf yang harus segera ditunaikan. Nah, wakaf ini kan bisa mengakses 97,5-nya. Artinya orang dengan keikhlasan banyak-banyak lah ya, bisa 100% hartanya pun bisa dia wakafkan dengan skema pengelolaan jariah. Jadi nggak habis gitu. Nggak habis ya. Inilah yang sering kita sebut ya, bring your asset to jannah gitu kan. Iya. Aset kita itu, harta kita di dunia itu ya bisa kita bawa Betul. sampai kita meninggal dunia, sampai kemudian di akhirat dia terus mengalir selama manfaat dan manfaat wakafnya itu masih terasa di dunia. Jadi memang ya hari ini kita hadir di sini dalam rangkaian edukasi itu sebetulnya. Dalam rangkaian juga menyampaikan literasi wakaf tidak serumit yang dibayangkan. Bahkan mungkin dari Rp1.000, Rp5.000 kita bisa mulai itu gitu kan, patungan wakaf, membebaskan lahan, bangun pabrik atau untuk sumur dan sebagainya. Nah, selama memang dana itu dikelola secara profesional oleh nazir. Betul. Makanya perbedaannya tadi, kalau sedekah mungkin bisa langsung ke penerima manfaat. Kalau wakaf dalam aturan di undang-undang wakaf itu sendiri mesti memang dikelola secara khusus dan profesional oleh nazir. Nah, global wakaf menjadi nazir itu. Gitu. Jadi memang ada aturan agama sendiri, ada aturan negara gitu. Jadi kita combine sendiri. Di aturan negara itu nazir itu mesti mengantongi izin nazir dari pemerintah, gitu, dari regulator. Seperti itu. Jadi gini, kalau kita bicara dengan tentu di global wakaf kan punya tim ya, Bang Ardian sama Bang Imam. Nah, saya ke Bang Imam lah. Ada nggak tantangan yang selama ini dialami, mungkin yang sangat ya paling diingat lah sama tim yang bergerak dalam pengumpulan maupun distribusikan wakaf ini? Mungkin boleh diceritakan. Tadi ada kata kunci di mana keterbatasan literasi dan ini menuntut adanya edukasi yang terus menerus. Maka global wakaf itu punya fungsi yang pertama adalah fungsi edukasi. Ya, bagaimana kita bisa memberi pemahaman bagaimana wakaf seharusnya seperti yang sebenarnya Rasulullah para sahabat teladankan gitu ya. Makanya kita bilang bagaimana merubah mindset 3M dari madrasah, masjid atau musola dan makam ini yang bukannya nggak baik, tapi ini bukan ekonomi produktif. Padahal harusnya wakaf ini bisa optimal untuk sebagai instrumen kemakmuran. Artinya salah satunya juga pasti bisa menghapus kemiskinan kan gitu, atau minimal setidaknya meminimalisir kemiskinan. Nah, di poin itu maka kemudian kita melakukan sejumlah hal yang bisa kita lakukan. Ya, bagaimana supaya wakaf ini bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, karena sesungguhnya wakaf ini limitless dalam banyak hal. Kalau zakat katakanlah dia ada nisab, ada haul, orang yang sudah punya penghasilan gitu kan, artinya orang yang punya penghasilan udah orang dewasa, orang yang sudah besar gitu segala macam, udah punya pekerjaan atau dia wirausaha. Tapi kalau dalam konteks wakaf, dia anak kecil sekalipun sedikit punya pemahaman soal wakaf, dia punya uang dari orang tuanya mungkin 5.000, 10.000, itu pun sudah bisa diwakafkan gitu. Sudah bisa langsung memberikan kebaikan yang insya Allah mengalir abadi gitu ya. Nah, dalam sisi bentuk juga gitu kan. Kalau zakat ada aturan-aturannya gitu, misalnya zakat fitrah segala macam. Nah, kalau wakaf ini kan sepanjang dia tadi hartanya. Nah, ini tadi ngerubah mindset dari 3M ke 3T. Hartanya diupayakan harta terbaik itu dalam konteks ya masing-masing individunya. Kalau seorang anak punya 10.000 dia menyumbangkan 5.000, itu udah terbaik buat mereka gitu kan. Tapi dalam konteks seorang pengusaha ya harta terbaik dia seperti apa gitu. Misalnya orang punya 5 atau 4 bidang tanah, kan kecenderungan kita, godaannya kita ngasih yang paling jauh, yang tempat buang sampah, tepi jurang, tempat jin buang anak gitu kan. Padahal harusnya berikan yang terbaik. Kemudian yang kedua, berikan yang paling tercinta, paling dicintai. Karena dalam salah satu surah di ayat di Ali Imran dikatakan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian. Allah memintanya sebagian itu nggak berarti setengah kan? Ya, bukan. Iya, bisa seperempat kayak yang bisa seperempat, bisa 3/4 ya, dari harta yang kamu cintai. Jadi ini luar biasa gitu. Bahasa Allah tuh kan dalam Al-Qur'an tuh luar biasa ya, dalam gitu. Kadang-kadang memang nggak bisa sembarangan ditafsirkan gitu. Ya, nah ini ya kemudian
yang satu lagi lah terproduktif. Jadi kalau misalnya kita ada yang mau wakaf tanah nih, tar dulu tanahnya seperti apa gitu Iya, kan. iya. Kalau misalnya ini ada Nanti tanah tanah orang pula. Iya. Nah, itu kan tanah konflik apa bukan? Ntar kita bukannya Tumpang tindih misalnya. betul, bukannya kita sebagai nazir ini malah jadi nambah PR gitu. Jadi Bukan malah- kita nggak mau nyelesain PR, justru tugas kita kan nyelesain PR. Malah gitu. kena gugat pula, Pak. Nah, Karena itu. sekitar, Nah, bagaimana kemudian itu tadi, ya termasuk ini apa? Ini saya wakafkan sebagian dari saham perusahaan. Lihat dulu perusahaannya. Gitu. Kalau isinya hutang, nggak ada asetnya, terus kemudian memang nggak berjalan. Kalau cuma sekedar di atas nama PT, legal formalnya doang buat apa kan gitu. Ya inilah yang kemudian termasuk kita harus lebih selektif lagi, misalnya kaitan tanah terutama. Iya. Ini tanah, tolong saya wakafkan, nanti tolong di atasnya bangunin masjid. Wah itu kan untuk buat masjid misalnya, apalagi kalau yang megah 1M 2M gitu kan, terus dananya gitu kan. Iya, betul. Nah, orang ada kecenderungan kan mikirnya, oh ini pokoknya udah saya serahin, pokoknya harus jadi gitu. Ya, kan. harus jadi. Nah ini akhirnya jadi. Nah, saya potong nih. Jadi begini, tadi kan kita bicara tentang wakaf, global wakaf. Nah, saya belum tahu nih, Bang Ardian, Bang Imam, mungkin yang lain nanti yang nonton ini nggak mungkin. Mungkin masih ada yang kurang paham. Gimana sih cara berdonasi di global wakaf ini? Nah, ya kan, berwakaf di global wakaf. Mungkin siapa yang bisa jawab ini? Bang Ardian atau Dewan Pembina yang mungkin yang lebih paham. Banyak cara sih ya, Ya. banyak cara ya. Yang pasti bisa dia lewat transfer atau Nggak lewat- tahu nanti takutnya ya. ke alur kan, nggak tahu Betul. kita kemana. Ada yang jelas Global Wakaf sebagai nazir, legal formalnya bentuknya yayasan, ya dia apa namanya sudah punya beragam Ya. rekening misalnya ya, jadi langsung transfer itu bisa. Kemudian ada juga kita lewat crowdfunding platform kita. Ya. Kita punya crowdfunding namanya Indonesia Dermawan. Di situ juga ada beragam program termasuk wakaf yang kita hadirkan, ya. Bahkan beberapa di antaranya di endorse oleh juga sejumlah influencer misalnya, ya. Ada katakanlah tadi wakaf UMKM Iya, untuk iya. modal, ada wakaf untuk lumbung ternak wakaf, ada wakaf untuk katakanlah wakaf sawah produktif atau wakaf ternak produktif yang kita kemudian salurkan ke pesantren-pesantren untuk kemudian ini bisa menjadikan pesantren semakin mandiri gitu ya. Ya, ataupun program katakan termasuk yang relatif punya kekuatan sosial lebih tinggi, wakaf sumur. Ya, sumur ini ada yang sumur keluarga, ada yang sumur produktif. Artinya untuk pengairan, Iya. pertanian, perkebunan dan sebagainya. Nah, ini itu bisa ditemukan di crowdfunding kita, namanya indonesiadermawan.id. Ada juga crowdfunding wakaf, ya, namanya wakaftunai.com ya, .id juga, wakaftunai.id. Nah, bisa juga disalurkan di sini. Kemudian ada juga kita punya e-commerce juga, pasarsedekah.com, ya, di mana di setiap transaksinya ada keberkahan melalui bentuk-bentuk sedekah. Ada yang bentuknya sedekah program tertentu, ada yang mungkin juga wakaf, ya tergantung kesepakatan dengan para pedagangnya yang meletakkan di etalase, ya seperti halnya e-commerce pada umumnya. Cuma yang bedakan di sini setiap produk yang di etalasekan di pasarsedekah.com, di situ sudah ada unsur filantropinya termasuk wakaf. Nah, kemudian juga lewat mekanisme atau seperti tadi ada relawan di MRI itu ada relawan filantropi, bisa melalui mereka, bisa melalui berbagai macam mekanisme yang intinya termasuk istilahnya ya kalau perlu jemput, ya perlu dijelaskan secara langsung itu dalam hal tertentu, termasuk lewat event seperti wakaf bisnis forum, wakaf ekonomi forum, ataupun event-event lain yang terkait dengan wakaf, itu sangat-sangat memungkinkan. Termasuk kalau misalnya ada outlet-outlet atau counter-counter yang kita buka dalam kaitan dengan Ramadan ataupun event-event lain. Dan bisa di ACT Kepri ya. Iya, di Bisa cabang-cabang bisa kita. kantor Iya. ACP. Oke, mungkin waktu kita terbatas. Ya. Abang-abang ini kan dari Jakarta nih. Pasti udah sering ke Batam ya. Jadi setiap segmen kita ini terakhir saya mau tanya narasumber tentang Batam, karena kita bicara di Batam. Pasti Pak Imam, Bang Imam sama Bang Ardian kan pasti udah sering ke Batam. Apa yang menarik
mungkin 2 kata lah tentang Batam, mungkin dari Bang Imam sendiri 2 kata tentang Batam. Keren, bisnis. Bang Ardian, Mata pencaharian. mata pencarian. Berarti 2 kata, betul. 2 kata. Jadi mungkin itu aja. Sebenarnya saya pengennya panjang lebar. Saya pengennya benarnya bicaranya tentang ACT juga. Tapi hari ini tim kreatif permintaannya global wakaf, ya udah kita Siap. bicara. Iya. Mungkin next time Bang Imam dan Bang Ardian bisa mampir lagi di Alur Podcast. Insya Allah. Ya, sekali lagi terima kasih udah mampir Sama-sama. di tempat kami yang sederhana ini. Mudah-mudahan Bang Imam dan Bang Ardiansa selalu sehat Amin. dalam Sama-sama, Bang. menjalankan ini profesi dan perjuangan yang sangat luar biasa. Semoga amal kita nambah terus. Amin. Ini memperlancar kita menuju surga. Amin. Amin. Dan sehat juga buat keluarga semua. Ya. Pokoknya Terima kasih. sekali lagi Sama-sama. terima kasih. Ini hari yang luar biasa. Terima kasih, Bang. Ya, Sukses berkah ya, buat assalamualaikum Podcast. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi